Halo, jumpa lagi dengan Itawari Story. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Sinta part 3. Tapi sebelumnya, dukung kami ya dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, terima kasih ya. Dan mari kita lanjut ke cerita Sinta part 3. Oh iya, di tahun ketiga pernikahanku, aku tak sengaja bertemu dengan Putri, sahabatku dulu. Kami bertemu saat aku sedang survei buktiku di Yogyakarta. Saat itu dia sedang mencari baju di butikku. Tidak tahunya, dia barusan di PHK dari pekerjaannya sebagai teller bank swasta karena banknya mengalami kebangkrutan. Aku sangat senang bertemu Putri, sekaligus bersedih atas nasib yang menimpanya. Aku pun menawarkan pekerjaan sebagai karyawanku. Sebenarnya aku sungkan juga menawarkan pekerjaan ini padanya. Pasalnya dia menjadi bawahanku. Tapi aku selalu bilang ke dia bahwa dia bukan karyawanku. Dia tetap sahabatku selamanya. Setahun kemudian dia aku percayakan menjadi manajer keuangan di kantor pusat di Malang. Mengingat kerjanya sangat bagus. Iya, aku memboyong Putri tinggal di Malang. Putri bisa sebagai partner kerja, bisa sebagai sahabat, bisa sebagai tempat bersandar jika aku sedih. Aku nyaman bersahabat dengannya. Aku sangat merasa senang memiliki suami seperti Mas Sony yang sangat pengertian dan sabar, serta punya sahabat seperti Putri yang baik dan penyayang. Dua orang yang membuat aku tenang dan nyaman. Saking nyamannya dengan mereka, justru aku semakin dekat dengan mereka dan semakin jauh dengan orang tua dan saudara-saudaraku sendiri. Jika aku ada masalah kerjaan, aku akan memilih curhat ke Mas Sony. Tapi saat aku sudah gak kerja seperti sekarang ini, aku dalam kegalauan tentang Mas Sony, aku lebih nyaman curhat ke Putri yang selalu mendorongku berpikir positif sehingga aku tenang. Daripada aku curhat ke orang tuaku yang malah aku takut mereka kepikiran, atau ke Anis yang justru mendorongku berpikir negatif sehingga aku gak tenang. Balik ke aktivitasku yang sekarang ya. Suatu hari di hari Minggu siang, Anis dan anak-anaknya serta suaminya pergi mengunjungiku. "Mbak, di mana Mas Sony?" tanya Anis saat makan siang. "Survei ke Jogja," jawabku santai. "Oh, setahunan ini jadi jarang ya ketemu Mas Sony?" ucap Anis tersenyum datar. "Iya sih dek, wajar lah. Dulu sama aku, sekarang sendiri, kan jadinya harus lembur," jawabku. "Terus buat apa mbak berhenti kerja sementara Mas Sony jarang di rumah? Kapan buat anaknya?" tanya Anis ketus padaku. "Ya masa bilang-bilang kamu sih kalau kami sedang bikin anak," hehehe, jawabku menghibur diri sendiri. Arif, suami Anis, mengedipkan mata pada Anis, seolah itu kode agar Anis tak membahas masalah ini lagi. Ucapan Anis tadi siang membuatku tak bisa tidur malam ini. Ditambah lagi Mas Sony mengabari tidak bisa pulang karena ada masalah di butik. Perasaanku yang galau malam ini membutuhkan orang yang bisa aku curhati. Iya betul, Putri. Lantas aku menghubungi Putri. "Halo Bu," ucap Putri menyapaku di telepon saat aku menghubunginya. "Jangan bilang ibu dong, kita kan sahabat sejati," ucapku tersenyum. Iya Sin, ada apa ya?" tanya Putri. Gak penting kok, cuman mau curhat aja. Tapi kalau kamu sibuk atau ngantuk, tidur aja deh," ucapku. Gak apa-apa kok, cerita aja, kita kan sahabat sejati. Ayo cerita," pinta Putri. Lantas aku menceritakan apa yang aku risaukan. "Itu hanya firasatmu saja. Kurasa kamu harus menghargai usaha suamimu. Dia sudah lelah mencari nafkah sampai rela gak pulang. Masih aja kalian tega mencurigai yang tidak-tidak. Come on, berpikir positif saja," ucap Putri. Aku termasuk orang yang introvert, hanya mau curhat pada orang yang benar-benar aku percayai dan nyaman, dan orang itu Putri. Sejak saat itu aku selalu berusaha berpikir positif.
Walau semakin jarang saja Mas Sony di rumah. Mas Sony hanya pulang ke rumah sekali dalam seminggu, bahkan pernah sekali dalam 2 bulan. Pun tak sampai sehari, dia sudah berangkat lagi untuk meeting keluar kota, atau bahkan keluar pulau. Contohnya hari ini, setelah sebulan dia tak pulang ke rumah, dia datang pukul 4 pagi, lantas pergi lagi pukul 1 siang. Maaf ya sayang, aku harus seperti ini demi masa depan kita, agar nanti kamu bisa hidup enak dan bahagia, meski nanti aku tak di sampingmu. Jadi kamu gak usah susah-susah kerja lagi. Ucapnya sembari mengelus-elus rambutku. Tapi aku gak mau kehilangan kamu, Mas. Kamu harus hidup lama di sampingku. Kamu juga harus pikirkan kesehatanmu. Jangan bekerja terlalu keras. Dan lagi aku gak tahan sama ucapan Anis tentang kamu. Ucapku sembari berkaca-kaca. Anis lagi. Lagi-lagi dia ikut campur rumah tangga kita. Jangan dengarkan dia. Dan jangan ceritakan kehidupan rumah tangga kita pada orang tuamu sama saudara-saudaramu itu. Mereka kalau ngomong ngawur aja. Coba kamu ngobrol sama sahabatmu saja. Siapa itu? Siapa? Tanya Mas Sony. Putri, jawabku. Iya Putri. Ayolah sayang, ini sudah prinsipku buat kamu bahagia dan santai di rumah. Ya, kamu percaya sama aku kan? Kamu cinta kan sama aku? Tanya Mas Sony padaku. Tentu Mas, aku sayang dan percaya sama kamu. Jawabku tersenyum yang lantas aku memeluk Mas Sony. Lama Mas Sony tak di sampingku, rasa galau itu mulai muncul lagi. Lantas aku pergi menemui Putri di butik. Aku lantas curhat ke Putri. Putri pun menenangkanku dan menyuruhku untuk tetap percaya dan berpikir positif agar aku tak stres juga. Begitu saja terus siklusnya. Mas Sony pergi, lalu aku galau, lalu aku curhat ke Putri, lalu aku tenang. Sampai 6 bulan kemudian, saat aku mendengar omongan yang tidak enak lagi dari adikku yang nomor 2, Ari. Mbak, 2 hari yang lalu kayaknya aku lihat Mas Sony di kafe di Surabaya. Mas Sony sama seorang perempuan. Mereka tampak mesra. Lalu aku dekati mereka untuk meyakinkan penglihatanku betulkah itu Mas Sony apa tidak. Ternyata mereka pergi kabur. Cerita Ari melalui telepon. Saat ini Ari sedang kuliah di Surabaya. Kamu salah lihat kali, Ri. Mas Sony pamitnya ke Kalimantan kok. Cari bahan kain di sana, ucapku. Setelah aku menutup telepon dari Ari, aku menjadi bimbang. Betul Mas Sony atau tidak ya? Kira-kira Mas Sony jujur enggak? Lantas aku pergi ke apartemen Putri sekitar jam 8 malam. Ketika aku akan mengabari Putri jika aku mau ke apartemennya, ternyata aku lupa membawa HP-ku. Oh iya, aku menyewakan Putri apartemen mewah untuk ditempatinya bersama ibu dan ayahnya yang sudah tua. Saudara-saudara Putri tinggal di luar Pulau Jawa semua. Aku menjadi bersimpati dengan bakti Putri kepada kedua orang tuanya, jadi aku sewakan apartemen mewah di Malang. Aku punya 1 kartu akses untuk ke apartemen Putri. Ketika aku mencarinya di dompetku, aku tak menemukannya. Aku tak pernah memakainya sejak pertama kali aku menyewakan apartemen itu untuk Putri. Jadi kenapa tidak ada di dompetku? Masa tak sengaja jatuh terus hilang? Ya udahlah, ini juga sudah sampai di apartemennya. Karena tak ada kartu akses, aku mampir ke lobi ke resepsionis. Tak sengaja aku melihat Putri mengejar seorang anak perempuan kira-kira berusia 9 tahun. Nadia! Nadia! Teriak Putri mengejar anak kecil yang berlari itu. Kebetulan banget ya, ucapku kepada Putri sembari aku berjalan mendekati Putri. Putri nampak sangat terkejut, mukanya tegang tanpa senyum. Kenapa kamu kesini? Kenapa kamu gak ngabari aku dulu? Tanya Putri. Maaf, HP-ku ketinggalan. Oh iya, ini siapa? Tanyaku sembari membungkuk ke anak kecil dan lalu memegang tangan kiri si anak itu. Ini keponakanku, namanya Nadia, jawab Putri. Celotek anak kecil itu yang kemudian ditutup mulutnya oleh Putri. Kenapa kamu bungkam mulutnya? Tanyaku bingung. Enggak kok, jawab Putri gugup. Nadia, ingat ya,
Jangan panggil aku mama. Nanti orang sangka aku mamamu. Aku ini tantemu, tahu? Ucap Putri dengan nada sedikit tinggi. Tapi kamu kan mamaku, sahut Nadia. Maaf ya Sin, ini anak kakakku, Kak Totok yang di Sumatera itu loh, ucap Putri. Oh alah, jadi kamu keponakan Putri? Tanyaku lembut pada Nadia. bukan, dia mamaku. Jawab Nadia dengan muka memelas. Ih, dibilangin, ucap Putri sambil melotot ke Nadia. Ya udah, kamu boleh panggil aku mama kok, pintaku pada Nadia. Nadia hanya menunduk terdiam. Lantas kami pergi ke kamar apartemen Putri. Ada mama papa Putri juga di sana. Mereka menyambut ramah aku. Mereka juga berterima kasih kepadaku karena sudah berbuat baik kepada Putri. Ya, itulah yang selalu mereka katakan jika bertemu aku. Aku juga menyewakan ART, namanya Mbak Asri. Aku juga mengajak Mbak Asri ngobrol dengan kami. Kami ngobrol sembari tersenyum, kecuali Nadia yang tampak sedih. Aku menyuruh Nadia duduk di pangkuanku, tapi Nadia tak mau. Dia hanya duduk di sudut ruangan sembari menunduk sedih. Itu anak abangnya Putri, namanya Nadia, anaknya Mas Toto. Tapi selalu panggil Putri mama, karena diasuh Putri sejak bayi. Ya, Putri jelas malu, wong dia masih perawan kok dipanggil mama. Ucap mama Putri sembari tersenyum ke aku. Kenapa Nadia tak bersama kedua orang tuanya saja tante? Tanyaku. Totok belum mapan di Sumatera. Anaknya juga di sana ada 3. Dia kewalahan mengasuh dan membiayai mereka, jawab mama Putri ramah. Ketika aku pamit pulang, aku mengajak Nadia ikut aku, tapi dia tak mau. Jujur, aku juga kesepian di rumah sebesar itu. Ya, aku memang punya 5 ART, 1 ajudan, 1 asisten dan 2 sopir. Tapi mereka kan bekerja. Sejak saat itu, entah kenapa aku jadi ingin merayu Nadia tinggal bersamaku. Aku melihat kesedihan di matanya. Sepertinya dia kurang kasih sayang. Sepertinya dia seperti aku, butuh orang terdekat selalu di sampingnya. Berangkat dari itu, aku pergi menemui Nadia. Aku masih saja mencari kartu akses ke apartemen Putri, tapi tak ketemu juga. Aku mengontak Putri, dan Putri mengizinkan aku ke sana. Kali kedua ke sana, Nadia masih tak mau menginap di rumahku. Kali ketiga tetap tak mau. Kali keempat baru dia mau aku ajak menginap ke rumahku. Oh ya, kali kedua aku ke sana, Nadia sudah memanggil Putri dengan sebutan tante. Aku tak tahu betul sifat Nadia. Sepertinya dia introvert, dia hanya diam. Jika ditanya, dia hanya jawab iya atau tidak, tak lebih dari itu. Nadia, kita bermain anak dan ibu ya. Kamu panggil aku ibu dan kamu adalah anakku, oke? Tanyaku saat malam pertama dia aku ajak tidur di kamarku. Nadia hanya diam tak menjawab. Dia sepertinya berpikir terlalu rumit. Entahlah, aku hanya tersenyum dan membacakan buku cerita sebelum tidur. Nadia sudah bersamaku 2 minggu belakangan ini. Kami mulai dekat. Aku mengajaknya mandi bersama, main suap-suapan ketika makan, mengantar dan menjemputnya ke sekolah, mengajari belajar, main petak umpet, main monopoli, main masak-masakan, banyak hal. Kami habiskan waktu bersama, mulai membuka mata hingga menutup mata kembali. Aku jadi keranjingan membeli mainan, membeli buku, dan membrowsing cara mendidik anak yang benar. Saat aku menghubungi Mas Sony, aku mengatakan jika keponakan Putri ada di rumah. Aku pikir Mas Sony akan senang jika aku ada temannya di rumah. Bahkan aku mau dia video call agar Mas Sony dan Nadia saling sapa dan tahu seperti apa wajah keduanya. Ternyata di luar ekspektasi, Mas Sony marah besar dan melarangku membawa keponakan Putri menginap bersamaku. Keesokan hari, aku sangat sedih karena harus mengantar Nadia pulang ke apartemen Putri. Aku melihat Nadia juga tampak sedih. Padahal kami betul-betul seperti ibu dan anak sekarang. Yang semula aku pikir Nadia introvert, malah sekarang bercerita panjang lebar tentang saat dia di sekolah, tentang teman-temannya, tentang gurunya. Tapi dia tak pernah bercerita tentang keluarganya dan apapun tentang Putri serta kakek neneknya. Apakah setelah ini kita bisa jadi ibu dan anak lagi? Tanya Nadia dengan mata berkaca-kaca. Kita tetap ibu dan anak selamanya.
jawabku sembari menautkan jari kelingking kami. Saat di mobil, aku menghubungi Putri dan menceritakan jika Mas Sony tak setuju. 10 menit setelah aku menutup telepon, Mas Sony menghubungiku. Maaf ya sayang, tadi malam aku masih sibuk dan terbawa emosi. Aku pikir memang lebih baik kamu ada temennya di rumah. Biar saja Nadia menginap bersamamu selama aku nggak ada. Tapi nanti kalau aku pulang, aku nggak mau ada Nadia ya antara kita. Aku mau hanya kita berdua saja. Ucap Mas Sony lembut. Aku sangat terkejut dan sekaligus merasa sangat senang mendengar ucapan Mas Sony. Kami pun putar balik pulang ke rumah dan menghabiskan waktu bersama lagi. Iya, aku sebagai ibu dan Nadia sebagai anak. Sebulan kemudian, Mas Sony menghubungiku dan meminta maaf tak bisa pulang. Untuk menebus rasa bersalahnya karena sibuk dengan pekerjaan, dia menyuruhku liburan ke Disneyland di Cina bersama Nadia. Sejak kecil sampai sekarang, aku tak pernah berpergian ke luar negeri. Karena menurutku lebih baik uangnya aku kasih ke orang tuaku, saudaraku, atau orang lain yang membutuhkan. Awalnya aku menolak permintaan Mas Sony, tapi demi Nadia, aku mau saja. Ketika sampai ke Disneyland, Nadia menunjukkan beberapa wahana yang menarik di sana. Aku heran, lantas aku bertanya apa Nadia pernah ke sini. Dia mengatakan pernah sama mama dan papanya. Hebat juga ya Mas Totok, padahal Ibu Putri mengatakan jika Mas Totok kesulitan membiayai Nadia. Aku mengusir pikiran negatifku dan berpikir positif saja. Mungkin dulu Mas Totok kaya, sekarang sedang dalam masa-masa sulit. Mas Sony menyewakan ajudan dan asisten pribadi untukku setelah aku tak bekerja lagi. Jadi aku jarang keluar rumah karena asisten dan ajudanku yang selalu memenuhi kebutuhanku sehari-hari. Awalnya aku mengeluh dengan perlakuan Mas Sony yang menurutku berlebihan. Tapi Putri selalu membuatku berpikir positif bahwa Mas Sony melakukan ini semua demi keamanan dan kenyamananku. Khawatir ada saingan bisnis kami yang mencelakaiku. Walau selama aku berkecimpung di bisnis ini tidak ada yang aneh-aneh. Sebulan kemudian pernah aku pergi diam-diam berbelanja ke sebuah mall bersama Nadia tanpa sepengetahuan asisten dan ajudanku. Saat aku antri di kasir salah satu toko di mall tersebut, aku seperti melihat perawakan Mas Sony dengan seorang wanita. Mereka pergi terburu-buru keluar dari toko itu. Kalau tak salah lihat, wanita itu menggunakan tas LV yang seperti aku punya dan aku berikan ke seseorang, tapi aku lupa siapa orangnya. 2 minggu kemudian, aku memulangkan Nadia ke apartemen Putri karena Mas Sony akan pulang ke rumah. Kepulangan Mas Sony kali ini cukup lama, kurang lebih 2 bulan. Tahukah kalian selama 2 bulan itu sikap Mas Sony sangat manis. Aku selalu dibelikan bunga, tas branded, baju branded, bahkan sebuah unit mobil mewah. Padahal aku tidak pernah memintanya, tapi dia sudah belikan tiba-tiba sebagai kejutan tiap kali dia pulang kantor. Jujur, aku sangat senang. Lagi-lagi aku merasa wanita paling beruntung memiliki suami seperti Mas Sony. Tiba di suatu pagi saat sarapan, Mas Sony menyuruhku menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pembukaan cabang bisnis kami di Malaysia dan Brunei. Ya Tuhan, ini seperti berkah dalam hidupku yang bertubi-tubi. Aku sangat senang bukan kepalang. Aku menandatangani semua surat itu. Walau aku agak bingung ya, surat itu terlalu banyak yang harus aku tandatangani. Tapi Mas Sony bilang karena pengurusan bisnis di luar negeri memang lebih banyak. Ya, aku nurut saja. Karena aku tak pernah menangani bisnis di luar negeri. Proses penandatanganan itu disaksikan oleh notaris dan 2 orang saksi dari notaris itu. Iya, Mas Sony tak memakai notaris kami yang biasanya. Karena kata Mas Sony, notaris kami tak mengerti proses jual beli tanah di luar negeri sana. 2 hari kemudian, Mas Sony pergi karena mau mengurus bisnis di Malaysia dan Brunei itu. Kali ini dia membawa koper yang banyak. Aku hitung ada 5 koper. Baju dan perlengkapannya tinggal 20% di rumah. Aku agak heran, tapi Mas Sony bilang akan lebih lama di Malaysia dan Brunei karena banyak yang harus diurusi. 3 bulan berlalu, Mas Sony tak kunjung pulang ke rumah, tapi kami masih rutin berhubungan via WhatsApp ataupun telepon. Selama itu pula Nadia bersamaku.
Pagi itu Putri mengabariku jika Nadia diminta oleh orang tuanya pulang ke Sumatera karena sangat rindu dengan anaknya. Dengan berat hati, aku pun mengembalikan Nadia ke Putri pagi itu juga. Selepas hari itu, aku tak mendapat kabar dari Mas Sony. Putri pun lama tak membalas WhatsAppku. 3 hari sudah aku menelepon dan mengirim pesan dan WhatsApp ke Mas Sony dan Putri, tapi tak ada balasan dan tak diangkat jika aku menelepon mereka. Aku pergi mengunjungi Putri ke apartemennya malam itu juga. Tapi resepsionis bilang Putri sudah tak pernah kelihatan lagi sejak 3 hari yang lalu. Kenapa sih dengan Mas Sony dan Putri ini kok menghilang bersamaan? Perasaanku menjadi tak tenang. Aku belum berani bilang ke orang tua dan saudara-saudaraku. Pasalnya aku pernah memarahi mereka agar tak ikut campur apapun urusan rumah tanggaku. Toh mereka juga makan uang dari aku, jadi tak perlu memberikan bisikan-bisikan yang membuat hubunganku dengan Mas Sony kacau. Aku tunggu sampai 3 hari lagi. Mungkin mereka masih sibuk. Tak mungkinlah kalau Mas Sony bersekongkol dengan Putri. Mereka tak saling kenal. Bukannya kabar dari Mas Sony dan Putri yang masuk, justru keluh kesah dari staf butikku di butik utama. Pasalnya ini sudah tanggal 1. Sudah 1 minggu dari tanggal 25 mereka nggak gajian. Karyawan-karyawan butik menjadi resah. Mereka panik dan mengeluh padaku tentang sikap Putri yang tak beres belakangan ini. Lantas ketika aku akan pergi ke butik dan kantor utama, aku mencari asisten pribadiku dan ajudanku. Ternyata mereka sudah pulang kampung seminggu yang lalu. Dan ART ku tak tahu di mana kampung mereka. Nomor HP mereka pun juga tidak bisa dihubungi. Persetan dengan mereka. Aku pun pergi bersama sopir saja. Aku sangat terkejut. Ternyata selama Mas Sony yang memegang usaha ini, Mas Sony tak pernah melakukan audit keuangan. Manajemen kantor pun kacau. Belum lagi penjualan butikku mengalami kemerosotan tajam. Oke, aku harap ini hanya di butik utama saja. Aku harap di cabang-cabang aman-aman saja. Segera aku menghubungi semua cabang melalui sambungan telepon. Kalian tahu, ternyata semua cabang sudah dijual ludes. Aku sangat syok. Aku bertanya pada karyawan-karyawanku, kenapa mereka tak menghubungiku jika ada masalah? Mereka mengatakan jika mereka diancam oleh Mas Sony dan Putri akan tidak digaji dan bahkan dipecat jika berani buka mulut ke aku. Apa sih ini Putri? Mas Sony gak kenal Putri. Gak mungkin 2 orang yang sangat aku percayai dan sayangi mencurangi aku, menusukku dari belakang. Gak mungkin. Aku bilang ke karyawan-karyawanku bahwa aku akan menyelidiki ini semua dan aku berjanji 2 hari lagi akan membayar gaji mereka. Aku gak percaya ucapan mereka begitu saja. Mungkin saja mereka memfitnah Putri karena iri hati. Sesampainya di rumah, aku dikagetkan lagi dengan seorang laki-laki separuh baya berjas rapi dan 2 orang laki-laki bertubuh kekar yang marah-marah ke security yang menjaga rumahku. Aku pun turun dari mobil dan mencari tahu apa yang terjadi. Ternyata mereka, 3 orang yang tak ku kenal itu, memegang sertifikat rumahku. Mereka mengatakan jika rumahku dijadikan jaminan oleh Mas Sony. Mas Sony berhutang 10 miliar ke mereka dan berjanji akan melunasi hutangnya dalam waktu 1 bulan. Tapi hingga hari ini tak dilunasi. Apa? Mereka menghargai rumahku 10 miliar? Padahal rumahku itu aku beli dengan 25 miliar. Aku sangat terkejut. Aku tak percaya begitu saja dengan mereka. Aku bilang ke mereka jika mereka tak bisa membodohiku. Aku lari ke kamarku dan membuka berangkasku. Ya Tuhan, lenyap semua, kosong, tak ada satu pun yang tertinggal. Sertifikat rumah-rumahku, apartemen, ruko, toko, uang tunai jutaan dolar, ludes semua. Saat itu aku benar-benar seperti tersambar petir di siang bolong. Aku pergi menemui 3 orang tadi dengan berlinang air mata. Aku meminta melihat sertifikat itu. Iya, itu seperti asli. Aku merasa lemas dan terpuruk.
Orang laki-laki parubaya tadi mengatakan agar aku menghubungi notaris Masoni bila aku masih tak percaya dengannya. Melihat aku sangat terpukul, orang itu menjadi iba dan memberikan aku waktu 2 hari untuk angkat kaki dari rumah itu. Aku hanya bisa menangis sedih, tak tahu harus apa. Aku ingin menghubungi kedua orang tuaku dan adik-adikku, tapi aku takut mereka sedih dan justru balik mengata-ngataiku. Oke, sampai di situ dulu ya cerita Sinta part 3. Apa yang akan terjadi selanjutnya ya dengan Sinta, Putri dan Masoni? Penasaran? Yuk dukung kami ya dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update story terbaru dari Itawari Story. Like kalau kalian suka, silakan komentar di kolom bawah dan share sebanyak mungkin ke teman kalian. Sampai jumpa dan terima kasih semuanya.